Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengupgrade Kubernetes version di dalam Azure Kubernetes cluster kita gitu ya, di AKS. Jadi seperti rekan-rekan tahu kan, AKS itu kan menggunakan Kubernetes langsung dari Kubernetes yang open source gitu. Sehingga Microsoft harus mengikuti supported version dari Kubernetes-nya sendiri. Nah, dalam hal ini, Kubernetes Community kan membuat support itu hanya 1 tahun, dan akibatnya di AKS juga jadinya kita hanya support 1 tahun. Karena hal ini, maka rekan-rekan juga harus secara rutin mengupgrade version dari Kubernetes di cluster kita, supaya ya selalu in support ya, karena kalau enggak nanti kalau ada problem atau apa, dan sudah nggak supported, ketika kita open ticket ke Azure Support, maka Azure Support tidak akan bisa buat apa-apa karena memang sudah nggak supported gitu. Nah, untuk menjelaskan mengenai versinya sendiri, ini saya mau tunjukkan. Jadi, Kubernetes itu mengikuti versinya Kubernetes, AKS itu mengikuti versinya Kubernetes pada dasarnya gitu ya, yang supportnya 12 bulan. Jadi, ini contohnya gitu ya, untuk perbandingan aja gitu. Jadi misalnya nih ya, Kubernetes version 1.25 itu dirilis oleh Kubernetes, ini upstream release gitu istilahnya ya, dari Kubernetesnya sendiri itu di Agustus 2022. Nah, di AKS itu dia menjadi preview di Oktober, kemudian menjadi GA di Desember. Nah, karena kita supportnya 1 tahun, maka end of life-nya di Desember 2023. Jadi, kalau dilihat di sini kan Kubernetes biasanya rilis versi baru tuh tiap 3 bulan ya, kurang lebih gitu ya. Jadi Agustus, Desember, Desember, April, April, Agustus, tiap 4 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu ada setidaknya 3 versi. Jadi ketika end of life Kubernetes versi 1.25 gitu ya, end of life di Desember 2023, sebenarnya rekan-rekan sudah bisa menggunakan Kubernetes versi 1.28. Karena pada saat itu sudah GA di AKS. Jadi bisa langsung naik versi 3. Gitu. Tapi ini kembali, ini tergantung strategi dari perusahaan masing-masing atau institusi masing-masing ya. Ada yang memilih ya udahlah daripada terlalu sering upgrade, kita upgrade-nya setiap mau end of life aja. Jadi mereka nunggu 3 versi gitu ya. Sekali update langsung naik 3 versi dari contohnya di sini 1.25 ke 1.28. Tentunya ada resiko dengan strategi seperti ini karena makin jauh versinya ya tentu breaking changes-nya juga makin banyak gitu ya. Sementara ada juga yang memilih strategi ya setiap kali ada versi baru kita upgrade gitu ya. Karena memang lebih repot karena jadinya tiap 4 bulan ada maintenance lah gitu ya di sistem kita gitu, terutama production. Tapi harapannya breaking changes-nya jadi lebih sedikit karena kan naik versinya cuma 1.1.1 gitu ya. Jadi tergantung nih, rekan-rekan mau pilih strategi yang mana. Tapi yang pasti strategi untuk bilang bahwa nggak perlu upgrade lah gitu ya. Nah itu strategi yang sebaiknya dihindari gitu ya. Karena ini bukan hanya masalah feature atau bug fixes ya, tapi juga security kan gitu. Jadi rekan-rekan harus pertimbangkan itu karena pasti ada security patch juga di dalamnya. Oke, nah AKS sendiri sebenarnya punya page sendiri nih ya, doc sendiri untuk menjelaskan cara melakukan upgrade. Dan yang perlu saya tekankan di sini adalah kita bisa mengupgrade itu per node pool. Jadi nggak perlu langsung satu cluster gitu ya. Bahkan kita bisa upgrade node pool-nya tanpa mengupgrade clusternya gitu. Karena kan rekan-rekan ngerti ya kalau untuk yang Kubernetes ada clusternya sendiri, ada juga node pool-nya gitu. Jadi tergantung nih, balik lagi ke strategi dan tentunya ada hubungannya dengan aplikasi rekan-rekan semua. Jadi tolong dipertimbangkan karena
ya setiap strategi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Tapi untuk demo saya kali ini, saya akan pilih yang sederhana aja, saya akan langsung upgrade semua gitu ya. Jadi langsung dari baik clusternya maupun dari sisi node pool-nya gitu. Nanti kita lihat sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya. Jadi saya di sini punya cluster Kubernetes yang sudah saya buat dengan aplikasi yang running juga gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini posisinya, kemudian punya satu node pool dan versinya di sini adalah 1.25.11. Oke. Nah, kalau kita buka ke Cloud Shell, sebentar, kita seperti biasa ya, kita harus get credential dulu. Saya juga lupa terakhir saya pakai credential yang mana. Jadi resource group Azure Tips, name Azure Tips AKS. Oke, kita ambil kredensialnya. Yes. Ya. Oke, kemudian kita lihat, jadi ada perintahnya untuk mendapatkan, kita bisa upgrade-nya ke versi berapa aja gitu ya. Jadi AKS get upgrades, sama nih, resource group Azure Tips, name Azure Tips AKS, dan kita minta outputnya dalam bentuk table. Oke, jadi bisa dilihat ya, saat ini kita di 125.11, kita bisa upgrade ada dua pilihan nih, 1263 atau 1266. Jadi major versionnya ya cuma ada satu sebenarnya, 126, tinggal rekan-rekan pilih mau pakai patch yang berapa gitu ya, titik 3 atau titik 6. Saya sih selalu pilih yang terakhir aja lah gitu ya, supaya gampang. Nah, untuk upgrade-nya sebenarnya simple aja gitu, karena secara perintah ya cuman AZ AKS upgrade gitu ya, ya tentunya dengan pilihan-pilihan untuk memasukkan ininya, detailnya. Tapi balik lagi gitu, sebenarnya di latar belakangnya nih, di background-nya itu yang panjang ya. Kubernetes version 1.26.6 misalnya, saya ambil yang terakhir. Perintahnya sih sebenarnya begini aja gitu ya, nggak ada aneh-aneh gitu. Jadi cuman memang di latar belakang ini kan kita harus mengerti ya, jadi saya sambil jalankan. Dia sampai nanya dulu gitu ya, karena ini kan lumayan penting gitu ya. Jadi ketika dia melakukan ini sebenarnya, nah dia jelasin ya, jadi kita nge-upgrade sekaligus clusternya sama node pool-nya gitu ya. Jadi yes, kita tunggu sebentar. Jadi sebenarnya yang terjadi di sini, kalau rekan-rekan pernah lihat video saya yang lain ya, mengenai cara kita mengubah skew dari sebuah node pool, basically prosesnya mirip lah gitu, nggak bisa dibilang sama, mirip gitu. Jadi yang mereka lakukan sekarang ini adalah, misalnya bayangkan ya, di satu cluster ada satu node pool, terus node poolnya mau di-upgrade gitu. Jadi di node pool ini misalnya ada 2 node gitu ya. Yang dilakukan oleh AKS adalah dia buat satu node baru di node pool itu, kemudian si node baru ini dia buat dengan versi Kubernetes yang baru diambil tuh salah satu node yang lama, dia cordon, jadi nggak boleh ada pod baru di sana. Kemudian dia drain, maka otomatis pod-pod yang ada, aplikasi kita pindah ke node yang baru tadi, gitu ya. Terus sudah, node yang udah kosong ini dihapus sama AKS. Terus dia create lagi satu node baru, gitu ya. Terus dia upgrade node yang ini dengan Kubernetes yang baru, terus ada node yang lama satu lagi, di situ dia ulang lagi nih, dia cordon, dia drain, terus dia delete gitu. Jadi prosesnya memang simple. Dia create buffer gitu ya, istilahnya lah ya, node buffer dengan versi yang udah baru, kemudian node yang lama dia dia cordon, dia drain, delete. Terus dia bikin lagi baru gitu terus. Baru habis itu dia upgrade clusternya. Jadi memang dalam kondisi ideal, aplikasi kita harusnya tidak terganggu.
dengan asumsi aplikasi rekan-rekan memang kontainernya rekan-rekan memang sudah siap untuk kapan saja di drain ya gitu ya, kapan saja bisa mati gitu. Jadi selama aplikasi kita memang mengikuti pola-pola best practice-nya kontainer, harusnya nggak ada masalah sama sekali. Tapi ya tetap ya, disclaimer, tes dulu di development environment, di testing environment, karena kan pasti rekan-rekan nge-upgrade-nya di dev dulu dong, baru upgrade di testing, baru upgrade di pre-prod, baru setelah semuanya aman, baru kita upgrade di production. Karena gimana pun juga, selain untuk mengetes aplikasi kita siap untuk dipindah atau enggak, kita juga harus tes aplikasi kita siap untuk versi yang baru kan, gitu loh. Jadi ya semua tetap harus dijalankan dengan proper. Oke, nah ini masih running. Kita tunggu aja karena ini lumayan lama. Nanti kalau udah selesai kita lanjutkan lagi. Oke? Baik, kita lihat sekarang ini sudah selesai ya. Jadi kalau saya refresh di portalnya, kita bisa lihat tadi statusnya upgrading, sekarang udah succeeded, udah running lagi seperti biasa. Sementara kalau kita mau lihat pakai line resource group Azure tips table, maka kita bisa lihat dia sudah naik jadi 1.26.6 ya. Jadi yang tadinya 1.25 sekarang jadi 1.26. Jadi seperti rekan-rekan lihat, prosesnya sendiri sebenarnya simple gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir masalah upgrade-nya. Yang perlu dilakukan memang adalah tadi kita harus punya strategi. Kembali lagi saya tunjukkan masalah supported version-nya. Jadi kita harus punya strategi nih, mau milih upgrade-nya sering tapi gap-nya kecil gitu ya. Beda version number-nya kecil, jadi harapannya breaking changes-nya sedikit, atau kita milih upgrade-nya sekali setahun, ekstrimnya nih ya, sekali setahun, supaya nggak terlalu sering harus melakukan maintenance, tapi ya jadinya ada gap yang cukup besar ya. Jadi 1 tahun tuh basically gap-nya 3 versi, contohnya di sini 125 jadi 128, tentunya ada resiko bahwa breaking changes-nya akan lebih besar. Kemudian strategi kedua yang harus dipilih adalah mau langsung aja kita upgrade satu cluster sekaligus gitu ya, baik itu control plane-nya maupun node pool-nya, atau kita upgrade dulu node pool-nya baru kita upgrade control plane-nya. Jadi seandainya di satu cluster ada banyak node pool, mungkin upgrade-nya per node pool dulu gitu ya. Setelah beres baru control plane-nya di-upgrade. Itu strategi kedua yang harus dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga tentunya ya jangan lupa dites dulu gitu kan, di development environment, testing environment, pre-prod, baru masuk ke production, sehingga kita bisa memastikan bahwa proses upgrade-nya memang smooth dan aplikasi kita memang tidak ada masalah running di Kubernetes yang baru. Oke, jadi begitu aja saya jelaskan kali ini mengenai cara upgrade version di Kubernetes di AKS. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanya di bagian komentar. Kalau ada mau usul juga, video-video yang lain mau mengcover bagian apa, silahkan juga. Dan semoga video kali ini membantu. Terima kasih. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.